Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Fajar Maulana dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang utang negara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah administrasi keuangan. Yang pertama itu ada pengertian utang negara. Utang atau dalam konteks ini, utang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Dan yang selanjutnya, mengapa negara berhutang? Berdasarkan laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hutang diperlukan karena adanya kebutuhan belanja negara yang penting seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Tetapi peningkatan IPM ini harus didasari dengan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor tersebut, sedangkan pendapatan negara atau modal operasional tidak mencukupi untuk pembiayaannya, maka perlu suatu solusi. Salah satunya dapat ditempuh dengan cara memangkas belanja negara tersebut, yang mana akan mengakibatkan beberapa tujuan negara tidak tercapai dan rakyat yang akan terkena dampaknya. Sedangkan cara lainnya dapat dilakukan oleh negara, yakni dengan melakukan pinjaman, tentu diiringi konsekuensi. Selanjutnya akan dibahas di video ini tentang fungsi, tujuan, dan jenis-jenis utang negara. Utang negara dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang biasa disingkat APBN, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat rincian yang sistematis atas rencana pendapatan yang akan diterima dan nilai pagu maksimal yang akan dibelanjakan oleh negara. APBN Indonesia hingga kini masih menerapkan sistem penganggaran defisit. Hal inilah yang menyebabkan terdapat kolom pembiayaan dalam APBN untuk mengisi nilai pendapatan pembiayaan atau neto yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendapatan negara. Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara tersebut, banyak cara yang dapat dipilih dari sekian banyak opsi, seperti penjualan aset yang dimiliki, utang, dan lainnya. Namun dari semuanya itu, utang, terlepas apapun jenisnya, merupakan instrumen yang paling sering digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Karena memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan, tingkat fleksibilitas yang tinggi dari segi waktu, jenis dan sumbernya, dan kapasitas yang sangat besar. Yang selanjutnya ada fungsi utang negara. Fungsi dari adanya utang negara ini diantaranya pertama, menutupi defisit anggaran, lalu menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Lalu, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun, pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan utang negara. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, tujuan jangka panjang, yaitu mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga
kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Lalu mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Lalu yang kedua, tujuan jangka pendek, yaitu memastikan ketersediaan dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Yang selanjutnya ada jenis utang negara. Yang pertama, utang negara domestik. Demi memadai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Lalu yang selanjutnya, utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman tersebut, maka pihak pemerintah bisa menjual atau mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.